Oke, buat kamu yang lagi bingung cari stetoskop sesuai dengan kebutuhan masing-masing, entah itu mahasiswa keperawatan, mahasiswa kedokteran, koas, atau mungkin udah jadi dokter spesialis, kayaknya video ini paling cocok deh buat kamu tonton sampai habis. So, simak di Metools Review. Hai brosis and welcome back to Metools TV. Kalau brosis baru pertama kali nonton video ini atau baru pertama kali nemu channel metools.id, perkenalkan metools.id adalah channel yang membahas seputar dunia kedokteran, mulai dari preklinik, koas, internship, bahkan journey kita selama di kedokteran. Pastinya channel ini juga bakal ngebantu brosis terutama mahasiswa kedokteran buat belajar atau sharing banyak hal tentang dunia kedokteran. Kalau misalnya brosis tertarik, boleh klik subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi menarik kayak video ini. Oke, kalau udah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Sebagai tenaga kesehatan, pastinya stetoskop itu adalah alat yang paling wajib buat kita punya. Karena ya, balik lagi, kita bakalan butuh banget alat ini untuk auskultasi berbagai macam pasien. Mulai dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, dan lainnya. Dan pastinya, spesifikasi dari stetoskop yang kita butuhin itu berbeda-beda. Makanya kita perlu tahu dulu, kita kira-kira butuhnya stetoskop yang seperti apa. Agar kita nggak salah dalam memilih stetoskop yang akan digunakan. Tips pertama adalah sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, katakanlah sekarang brosis adalah mahasiswa keperawatan atau perawat di rumah sakit dan kita hanya membutuhkan stetoskop sebatas dengan pemeriksaan TTV. Nah, hal itu sebenarnya nggak butuh spesifikasi yang tinggi untuk auskultasi sendiri, tapi dengan menggunakan stetoskop yang sudah bisa mendengarkan denyut nadi sistol dan diastol itu udah sangat-sangat cukup. Jadi nggak perlu stetoskop yang begitu mahal atau terlalu overkill. Tips kedua adalah baca detail spesifikasi. Karena dengan membaca spesifikasinya, kita juga tahu nih kalau misalnya stetoskop ini dikhususkan untuk siapa. Apakah untuk mahasiswa keperawatan, apakah untuk mahasiswa kedokteran, apakah untuk para di koas. Karena sebenarnya stetoskop itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Oke, kita akan ambil contoh stetoskop ABN dan Liebman Classic 3. Di stetoskop ABN memang memiliki spesifikasi yang tinggi dan juga harga yang sangat-sangat ekonomis. Tapi di Liebman Classic 3 dia ada spesifikasi yang itu namanya double membran, dan ini tentunya spesifikasi yang benar-benar berbeda, jadi nggak bisa tuh kita asal pilih apakah kita membutuhkan ABN atau Liebman Classic 3. Perlu dibaca lagi kebutuhan kita apa dan kita baca spesifikasi yang paling menunjang dari masing-masing stetoskop. Oke, sekarang kita masuk ke poin inti, yaitu 5 rekomendasi stetoskop yang paling cocok dengan kebutuhan kamu. Kita akan mulai dari mahasiswa keperawatan. Di step pertama ini ada 2 stetoskop yang saya rekomendasiin, yaitu dari General Care dan juga ABN. Oke, sekarang 2 stetoskop ini udah ada di depan kita, yaitu ABN Classic 3 dan juga General Care. Kita akan mulai dari General Care dulu. Jadi General Care ini kita udah buatin video reviewnya secara lengkap dan detail. Berarti bisa cek video di pojok sini, dan pilihan warna dia juga udah sangat banyak. Untuk auskultasi yang udah saya bilang, karena keperawatan itu biasanya sebatas menggunakan stetoskop sebagai alat pemeriksa TTV, dia nggak butuh spesifikasi auskultasi yang sangat-sangat tinggi. Dan fun fact-nya untuk General Care, dia adalah stetoskop yang paling ekonomis dibandingkan 5 pembandingnya di sini, atau 4 pembandingnya di sini, sorry. Karena berarti bisa dapetin stetoskop ini dengan harga 3 kali nasi padang. Itu udah murah-murah banget sih pastinya. Belum lagi kalau misalnya berarti dapetin stetoskop ini lewat website metools.id, itu juga dapat potongan lagi yang pastinya bakalan lebih murah lagi. Gimana kalau misalnya tertarik sama stetoskop General Care ini? Link ada di deskripsi ya. Stetoskop kedua yang direkomendasikan untuk mahasiswa keperawatan adalah ABN Classic. Nah, untuk ABN Classic ini dia spesifikasinya sudah tinggi sebenarnya ya, dan udah sangat nyaman untuk kita lakukan pemeriksaan auskultasi kepada pasien. Bedanya dengan General Care tadi, dia ini udah lumayan sensitif, hampir menyerupai spesifikasi dari Liebman Classic 2. Sekilas kalau misalnya kita lihat dari packaging aja, ini udah kelihatan sangat premium sebenarnya, dan dia lumayan keras di sini, dan kalau kita buka dia juga sudah proper. Di sini ada busa penyimpanan, jadi kalau misalnya kita simpan di tas atau dalam pengiriman, ini dia juga stetoskopnya nggak gampang terbentur dan pastinya lebih aman ya, safety first sih pastinya. Dan benarnya dari ABN sendiri juga dia kasih garansi 5 tahun, jadi selama kita preklinik koas ini juga udah sangat-sangat aman pastinya. Dan kalau misalnya kita lihat stetoskop ini udah, wah ini dari rubbernya, dari ear tube, ear plug, ini segala macam yang diperkirakan atau build design dari sini udah paling proper. Dan bahkan di sini kita bisa lihat dia udah tersedia membran adult dan juga bell gitu ya. Dan ini bisa diputar-putar seperti ini, hampir menyerupai Liebman Classic 3. Nah oke, untuk mahasiswa keperawatan kita butuhnya ABN Classic atau General Care. Itu balik lagi brosis mau pakai yang mana kenyamanannya, tapi dari 2 stetoskop ini udah ada 2 perbedaan yang jelas. Brosis tinggal pilih, sesuaiin brosis nyamannya pakai yang mana dan dengan budget masing-masing pastinya ya. Untuk detail lengkap brosis bisa cek videonya di pojok kiri kanan ini ya. Oke, sekarang kita move on ke mahasiswa kedokteran. Kira-kira mahasiswa kedokteran itu butuhnya apa aja ya? Untuk mahasiswa kedokteran ini ada banyak banget rekomendasi stetoskop yang bisa brosis sesuaiin sama kebutuhan brosis. Ada Liebman Classic 3, ada ABN Classic, dan juga ada Liebman Classic 2. Ya, oke, untuk ABN Classic dia muncul lagi karena dia juga salah satu stetoskop yang paling adjustable, jadi bisa kita pakai di keperawatan sampai kedokteran, itu sama-sama bisa. Karena ABN Classic ini juga tadi saya bilang kalau dia itu bisa
adalah untuk auskultasi pasien yang berbeda, yang nggak bisa dilakuin sama general care tadi. Itu sebabnya general care ini nggak ada di stetoskop yang dibutuhin sama mahasiswa kedokteran. Jadi kalau misalnya brosis mahasiswa kedokteran, saya saranin itu nggak beli general care ya, tapi langsung beli aja ke ABN Classic 3 ini. Tapi kalau misalnya brosis mau langsung bagus sekali ya untuk auskultasi yang dengan experience yang benar-benar wah dan spesifikasi yang sangat-sangat tinggi, itu ada dari Littmann Classic 3. Nah, di Littmann Classic 3 ini juga kurang lebih sama dengan garansi 5 tahun, dan dia spesialnya adalah dia udah mendapatkan spesifikasi double membran yang saya udah bilang tadi. Jadi kalau misalnya brosis nggak tahu, sekilas aja double membran itu adalah membrannya dengan pemeriksaan yang double. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan ke pasien dewasa dan juga pasien anak-anak. Disclaimer dulu, kalau misalnya preklinik itu sebenarnya double membran tuh nggak kepake banget, tapi ya just in case kalau misalnya nanti kita pakai stetoskop ini sampai koas, ini bakal kepake banget pastinya. Dan untuk auskultasi, ya bisa saya bilang Littmann masih memegang kasta tertinggi di antara brand-brand stetoskop yang lainnya seperti ABN, Giralcare, OneMed, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya brosis tertarik untuk melihat pembahasan Littmann Classic 3 lebih detail, brosis bisa cek video di pojok kanan atas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke stetoskop apa yang dibutuhin sama para dekwas. Di sini ada 2 rekomendasi. Yang pertama adalah Littmann Classic 3 lagi, dan yang kedua adalah Littmann Classic 2 Pediatric. Nah, kenapa sekarang keduanya itu sama-sama dari Littmann? Ya, kita akan membahas sebenarnya. Yang perlu brosis ketahui adalah sebenarnya brosis kalau misalnya udah punya Littmann Classic 3 ini, brosis udah nggak perlu lagi Littmann Classic 2 Pediatric ini. Karena seperti yang udah saya bilang tadi, di Littmann Classic 3 itu dia udah punya spesifikasi double membran, yaitu membran adult dan juga membran pediatrik. Yang mana membran pediatrik itu sebenarnya ada di Littmann Classic 2 Pediatric. Jadi kalau misalnya brosis punya Littmann Classic 2 Pediatric ini, yaitu membrannya hanya ada membran pediatrik kayak gini. Jadi kalau misalnya brosis penasaran maksudnya membran pediatrik itu apa? Nah, pediatrik itu adalah anak kecil. Jadi kalau misalnya kita koas itu bakal ada stase anak. Nah, kita harus auskultasi ke anak kecil, balita, itu makanya kita butuh membran yang lebih kecil dan spesifik. Karena biasanya kalau misalnya kita pakai membran yang adult itu bakal keliru tuh, kedengeran bunyi detak jantung 1 dan detak jantung 2. Dan kalau misalnya kita pakai membran yang kecil kayak gini, ini udah nggak bakal keliru lagi. Makanya dibutuhin membran pediatrik. Oke, jadi paham ya kenapa kalau koas itu kita butuh Littmann Classic 2 Pediatric. Tapi perlu diingat, karena dia cuma punya membran pediatrik lagi, pastinya kita butuh satu stetoskop lagi untuk auskultasi ke pasien dewasa. Karena nanti selama kita koas, kita nggak cuma stase anak aja, tapi ada banyak stase lainnya. Dan kita juga perlu melakukan TTV ke pasien dewasa. Makanya kita butuhin stetoskop dengan membran adult. Nah, salah satunya mungkin kalau misalnya brosis udah terlanjur beli ABN Classic 3, kita cuma perlu lagi beli Littmann Classic 2 Pediatric. Karena harganya juga terpaut jauh ya dibandingkan Littmann Classic 3. Nah, ini tadi yang udah kita review ABN Classic, dan dia juga udah lumayan ini ya, untuk cukup banget kalau misalnya kita melakukan auskultasi ke pasien dewasa. Apalagi hanya kebutuhan TTV. Karena pastinya kalau kita udah punya ABN Classic ini, kita udah bisa melakukan pemeriksaan ke auskultasi ke banyak berbagai macam pasien. Nah, jadi kita cuma perlu Littmann Pediatric Classic 2 ini. Tapi case-nya itu berbeda kalau misalnya brosis udah punya Littmann Classic 3 itu dari awal ya. Dari awal preklinik kita udah beli Littmann Classic 3, kita udah nggak perlu lagi tuh beli 2 stetoskop tadi. Entah itu Littmann Classic 2 Pediatric ataupun ABN Classic. Karena di Littmann Classic 3 ini, spesifikasi yang udah dimiliki itu udah sangat-sangat cukup dan sudah lengkap pastinya. Jadi udah ada membran pediatric dan juga adult. Gimana? Brosis tinggal sesuai nih, kita mau beli 2 stetoskop yang berbeda, entah itu ABN Classic atau juga Littmann Classic 2 Pediatric, atau mau langsung Littmann Classic 3 aja. Sesuaikan dengan kebutuhan brosis dan juga planning brosis di kedokteran. Kalau misalnya tertarik, seperti biasa link sudah ada di deskripsi ya. Oke, sekarang adalah stetoskop terakhir yang direkomendasiin untuk para dokter spesialis. Kira-kira stetoskopnya apa? Ya, bener, The Master Littmann Cardiology. Jadi sesuai namanya, karena dia Master Kardiologi, jadi stetoskop ini dikhususkan untuk para dokter spesialis jantung dan kardiologi pastinya ya. Karena kalau misalnya kita review dari PKJ, kita udah nggak banyak komplain karena dia udah paling mantep ya, sesuai dengan harganya pastinya. Dan juga dia juga ada kasih kita spare part juga. Jadi dari berbagai macam stetoskop yang kita review, yang nggak kasih kita spare part itu hanya di Littmann Classic 2 Pediatric dan juga Giralcare. Di Littmann Classic 3 dan juga ABN stetoskop ABN Classic itu kasih kita spare part kit. Dan juga di Master Kardiologi juga kasih kita spare part kit. Jadi spare part kit itu apa? Spare part kit itu adalah kalau misalnya salah satu part dari stetoskop kita itu rusak atau hilang, misalnya nih di ear plug atau di membrannya, itu ada cadangannya gitu. Jadi kita tinggal ganti gitu ya, sebagai replacement lah pasti. Nah, bedanya dari Littmann Classic 3, dia nggak ada double membrannya. Jadi di sini hanya ada membran adult dan nggak ada membran pediatrik. Jadi nggak bisa nih kita pakai untuk koas ya, terutama saat anak. Nah, stetoskop ini dikhususkan untuk auskultasi ke pasien dewasa aja. Karena untuk membran sendiri hanya ada membran dewasa. Oh, tapi kenapa dokter spesialis pakai stetoskop ini? Karena balik lagi, kalau misalnya kita lihat di sini, build quality, finishing, dan masih banyak lagi, dia banyak unggul. Dia juga terlihat lebih premium dan lebih kokoh,
dan udah ada hand grip juga di sini untuk lebih ergonomis kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan ke pasien. Dan rubbernya juga di sini sedikit lebih tebal dan juga lebih lebar ya dari segi diameternya. Jadi untuk auskultasi suaranya akan jauh lebih jelas. Poin pentingnya juga di bagian membrannya di sini ini ada titik lubang kecil kalau misalnya kelihatan di video. Dan di sini juga bisa kita lihat karena titik lubang ini juga ini bakal ngebantu juga suara dari mur-mur itu masuk ke dalam rubber. Ini bakal kedengeran jelas. Nah, itu dia 5 stetoskop yang saya rekomendasiin sesuai dengan kebutuhan brosis, mulai dari masuk ke perawatan, masuk ke dokteran, dan juga dokter spesialis. Kira-kira brosis mau ambil stetoskop yang mana sesuai dengan kebutuhan brosis dari yang udah saya jelasin tadi. Kalau misalnya brosis kebutuhannya hanya untuk pemeriksaan TV, pastiin pakai stetoskop yang ergonomis sesuai dengan kebutuhan brosis. Kalau misalnya brosis butuh spesifikasi untuk auskultasi anak kecil, pastinya butuh spesifikasi stetoskop yang udah ada double membran atau membran pediatriknya. Kurang lebih seperti itu 5 stetoskop yang saya rekomendasiin. Kalau misalnya brosis ada pertanyaan terkait 5 stetoskop ini atau ada request lainnya, boleh langsung drop di kolom komentar. Pastinya nanti bakalan kita jawab dan kita buatkan rekomendasi video sesuai dengan rekomendasi brosis. Kalau misalnya brosis tertarik sama video kayak gini, jangan lupa di subscribe dan juga di like supaya nanti isi brand dari brosis itu muncul video-video serupa kayak gini. Kalau misalnya brosis rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman brosis yang mungkin membutuhkan rekomendasi stetoskop sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kira-kira seperti itu dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya and prepare doctor.